Lalu bagaimana peluang timnas Indonesia di gelaran ASEAN Hyundai Cup 2026? Kami akan membahas selengkapnya bersama pengamat sepak bola Bung Anton Sanjoyo. Selamat sore Bung Joy, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Bung Joy, akhirnya turnamen resmi pertama John Hartman. Analisis Anda, formasi seperti apa yang akan diterapkan? Apakah langsung gaspol menyerang atau step by step sesuai dengan filosofi disampaikan oleh John Hartman? Ya, kalau saya lihat sejak mereka menjalani FIFA Matchday, kemudian juga dari 3 pertandingan hanya 1 kekalahan lawan Bulgaria, saya lihat kemajuannya sangat pesat ya, terutama kalau kita bicara pemain senior yang sudah lama bergabung dan sudah menjalani laga pra-Piala Dunia, itu memang sudah terbentuk ya. Jadi ini kan tim yang agak berbeda karena kan Jai misalnya tidak bisa bermain, Kevin Verdong juga nggak bisa bermain, sejumlah pemain yang memperkuat pra-Piala Dunia juga nggak bisa bermain. Tapi menurut saya backbone-nya tetap kelihatan ya. Gaya permainan mereka itu menurut saya sangat bukan indah ya, tapi menurut saya flowing-nya sangat bagus. Dan mereka menyerang juga dengan tidak terlalu terburu-buru, membangun dari belakang dengan sangat baik. Dan tidak banyak membuang-buang bola di sepertiga akhir. Ini yang masih harus jadi PR bersama karena mungkin penyelesaian akhirnya masih belum dapat ya. Cuma dengan sejumlah pemain yang datang, misalnya ada Mitchell Baker, ada Jens Raven juga yang mulai tumbuh menjadi pemain yang dewasa. Orat Mangun juga sudah dalam peak performance-nya. Jadi saya rasa sih penyelesaian akhir sudah akan ada perbaikan. Kita tunggu melawan Kamboja. Oke, penyelesaian akhir menjadi PR. Lalu bagaimana jika Kamboja misalnya memakai strategi parkir bus? Begitu, lini kedua kah yang harus disiapkan oleh John Hartman seperti apa untuk bisa membongkar pertahanan dari Kamboja? Ya, ada kemungkinan sih. Tapi saya lihat Kamboja, saya lihat di rekaman pertandingan mereka nggak ada potensi untuk bermain parkir bus ya. Mereka juga sejak dipegang oleh pelatih Jepang ini, dan dalam 2 tahun terakhir Kamboja menurut saya tumbuh menjadi tim yang mampu untuk bersaing di ASEAN ya. Mungkin kalau di Asia belum bisa, tapi di ASEAN mereka sudah bisa bersaing dengan Vietnam, bahkan dengan Indonesia. Saya rasa sih kalau kita lengah, Indonesia bisa dapat bencana juga gitu. Jadi nggak boleh lengah lawan Kamboja, meskipun mereka baru kalah melawan Singapura, tetapi mereka punya kemampuan. Terutama kalau saya lihat pemain di posisi nomor 6 dan posisi nomor 7 ya. Menurut saya itu sangat berbahaya. Di sayap kanan mereka juga sangat baik, dan mereka pekerja keras seperti biasanya orang Kamboja. Jadi menurut saya akan menjadi pertarungan yang baik ya untuk pembukaan bagi Indonesia. Ya, gelandang nomor 6 Myanmar, maksud saya Kamboja juga adalah pemain naturalisasi, koreksi kalau saya salah, Yudaya Ogawa. Apakah ini cukup menyulitkan bagi lini tengah Indonesia untuk bisa mengalirkan bola ke depan ke lini pertahanan dari Kamboja? Ya, dia sebetulnya posisinya seperti Joy Pelupesi ya. Kalau di tim senior Indonesia, jadi dia visi menyerangnya ada, tapi dia lebih banyak dipakai untuk gelandang bertahan. Jadi rasanya sih kalau untuk menyerang tidak akan terlalu banyak menyulitkan, tapi untuk penyerang Indonesia dia akan berhadapan dengan pemain ini yang menurut saya sangat gigih ya. Tacklingnya juga sangat bagus, interceptnya bagus. Jadi menurut saya pemain seperti Tom Haye atau Jenner kalau ada di tengah akan kerja keras juga untuk menghadapi gelandang-gelandang dari Kamboja. Baik, Bung Joy, tahan dulu. Kita akan simak informasi berikut ini, pemirsa, di mana skuad Garuda bersiap menjalani duel perdana kontra Kamboja pada penyisian grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Juru taktik timnas Indonesia John Hartman diprediksi tetap mengandalkan skema formasi 3-4-2-1 dengan fokus menguasai lini tengah. Juru taktik timnas Indonesia John Hartman telah resmi menetapkan 26 pemain yang akan bertarung di grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Skuad Garuda akan memulai perjuangan saat menjamu Kamboja di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor malam nanti. Dari komposisi pemain yang ada, Hartman diperkirakan tetap mengandalkan formasi 3-4-2-1 dengan fokus pada keseimbangan permainan, terutama penguasaan lini tengah. Pelatih asal Inggris itu memang konsisten menggunakan pakem tersebut sejak debut bersama timnas Indonesia sejak Maret 2026. Di bawah Mister Gawang, nama Nadeo Argawinata nampaknya bakal mendapatkan kepercayaan menjadi tembok terakhir skuad Garuda.
Kiper Persija Jakarta itu diperkirakan bakal dikawal 3 bek tengah sejajar, Sandy Walsh, Rizky Ridho, dan Jordi Amat. Sementara itu, di lini tengah, John Hartman diperkirakan akan mengandalkan duet Tom Hai dan Ivar Jenner. Keduanya memang memiliki karakter berbeda. Tom Hai sebagai pengatur tempo, sedangkan Ivar Jenner lebih agresif sebagai penghubung lini belakang dan lini depan. Di posisi wingback, Hartman diperkirakan akan menempatkan Doni Tripamungkas di sebelah kiri dan Eliano Reinders di sebelah kanan. Di posisi penyerang, 3 pemain yang diprediksi mendapat kepercayaan John Hartman yakni Marcelino Ferdinand, Beckham Putra, dan Mitchell Bakker. Mitchell Bakker bisa menjadi solusi penyerang nomor 9 skuad Garuda. Dengan tinggi badan 196 cm, Bakker mampu diandalkan dalam duel-duel udara. Meski Marcelino dikabarkan cedera di latihan terakhir yang digelar di Stadion Madia kemarin, Hartman masih memiliki opsi beberapa pemain lain di lini serang. Masih terdapat nama Ragnar Oratmangun, Egy Maulana Fikri, juga Sadil Ramdhani. Laga nanti dipastikan berjalan dengan ketat dan menarik. Skuad Garuda yang mengincar gelar juara pertama kali tidak boleh lengah sedikitpun. Sementara Kamboja yang kalah pada pertandingan perdananya dipastikan memberikan perlawanan sengit bagi skuad Garuda. Kita lanjutkan perbincangan dengan Bung Anton Sanjoyo. Bung Joy, kita diprediksi begitu ya, John Hartman masih akan memakai formasi 3-4-2-1. Dengan formasi ini, motor serangan ini akan tertumpu di lini tengah atau di kedua fullback? Dan bagaimana sebenarnya efektif bermain dari sayap atau tengah untuk membongkar pertahanan dari Kamboja? Rasanya sih akan tetap pada Tom Hai dan Ivar Jenner ya. Karena dua pivot ini menurut saya cukup seimbang. Ivar punya visi permainan untuk menyerang dengan sangat baik. Di kiri ada Doni Tripamungkas, di kanan ada Eliano Reinders, dan saya tidak yakin Ferdinand akan main ya. Kemungkinan besar Sadil Ramdhani. Tapi di tengah opsinya bisa Bakker, bisa Raven. Dan di depan kemungkinan akan didampingi oleh Ragnar Oratmangun yang lebih senior ya. Jadi menurut saya kalau Anda tanya siapa tumpuannya, tentu kalau saya sih Jenner dan Ivan Jenner dan Tom Hai. Dan Doni Tri dimungkinkan untuk naik turun ya, karena saya lihat ketika FIFA Matchday dia cukup kuat ya, 2 kali 45 menit dia naik turun, bahkan dia salah satu pemain yang nggak pernah diganti waktu itu. Jadi menurut saya dia udah punya tempat yang cukup baik lah. Di belakang menurut saya trio yang cukup handal sekarang, meskipun tidak ada Jai, menurut saya Rizky Ridho akan menjadi kapten, akan menjadi pemimpin di lini belakang. Jadi Nadeo cukup aman lah di bawah Mistar. Dan menurut saya tetap akan dengan formasi 3-4-2-1 itu lini tengah Indonesia pasti akan lebih kuat karena selalu akan ada 6 pemain. Kamboja. Tadi Anda juga sempat menyinggung Ivar Jenner. Apakah Ivar Jenner ini akan betul-betul menjadi tumpuan untuk bisa diandalkan dalam pertandingan kali ini? Ya harusnya sih dengan pengalaman dia ya, apalagi yang mendampingi. Kalau Tom kan kadang-kadang hanya bisa bermain 70-80 menit gitu ya. Jadi Ivar harus menjadi motor yang bisa diandalkan dalam 2 kali 45. Tapi melawan Kamboja menurut saya peluang Indonesia cukup besar lah. Akan menguasai jalanannya pertandingan, akan mendominasi sejak di awal, ball possession juga Indonesia akan leading. Jadi menurut saya bagaimana mereka bisa menciptakan peluang dulu lalu menciptakan gol. Menurut saya sih ini laga yang krusial, meskipun menurut saya juga tidak terlalu berat dalam arti lawannya adalah Kamboja yang dalam 14 pertemuan terakhir kan nggak pernah menang lawan Indonesia. Dan dengan status tuan rumah menurut saya ya dengan target juara harusnya sih ya ini bisa memenangi laga pertama lah. Kita ambil kira-kira Indonesia menang. Apakah cukup besar peluang untuk menang lebih dari selisih 2 gol? Cukup besar menurut saya, bahkan 2 gol atau 3 gol bisa. Mungkin terakhir Bung Joy, Kamboja sudah melakoni pertandingan sebelumnya, apakah ini menjadi keuntungan tersendiri bagi timnas ataukah menjadi bumerang karena mentalnya sudah lebih siap nih karena sudah bertanding sebelumnya? Ya, tapi tentu dia harus melakukan perjalanan juga kan. Jadi bagi saya sih tim Indonesia jauh lebih diuntungkan ya. Meskipun persiapan hanya ketika uji coba hanya melawan Bali United,
Tapi menurut saya ya itu cukup lah, karena ini kan sekumpulan pemain yang sudah bermain bersama cukup lama ya, kecuali beberapa pemain saja. Tapi menurut saya backbone-nya adalah pemain-pemain yang udah main 2 tahun lebih, udah main bersama, jadi menurut saya nggak ada masalah. Baik, Bung Joy, terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami di Aini Sore. Salam sehat selalu, Bung Joy. Sama-sama, terima kasih.